Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa Indah Mubarokah dari program studi Tadris Matematika semester 6 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari. Langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, di sini kita masuk pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Yang saya jelaskan terlebih dahulu yaitu latar belakang permasalahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan matematika. Jadi matematika di sini sebagai ilmu dasar yang mendukung kemajuan teknologi dan berperan penting dalam berbagai bidang pengetahuan. Yang mana matematika memiliki peran yang strategis untuk membentuk pola pikir logis, kritis, dan struktur. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami dan menguasai matematika sejak dini. Nah, khususnya pada sekolah dasar. Tapi kenyataannya masih banyak siswa yang menganggap matematika itu mata pelajaran yang sangat sulit. Untuk selanjutnya ada fokus penelitian. Jadi fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam bagaimana kepercayaan siswa mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal cerita pada matematika. Nah, terlebih lagi khususnya pada materi trigonometri. Lanjut yaitu pada rumusan masalah. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada materi trigonometri. Yang kedua yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam memahami dan juga menyelesaikan soal cerita matematika yang berkaitan dengan konsep trigonometri. Yang ketiga yaitu bagaimana keterkaitan antara kepercayaan diri siswa dan strategi yang mereka gunakan dalam menyelesaikan soal cerita trigonometri. Dan yang terakhir yaitu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi trigonometri. Tujuan penelitian. Nah, di sini ada beberapa tujuan penelitian juga. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa dalam menghadapi soal cerita matematika pada materi trigonometri. Yang kedua, untuk mengetahui strategi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal cerita trigonometri. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana kepercayaan diri siswa mempengaruhi proses berpikir dan juga penyelesaian soal cerita matematika. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung dan juga yang menghambat kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama ada bagi siswa, manfaat bagi siswa. Jadi penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika, sehingga mereka dapat memahami dan juga menyelesaikan soal dengan lebih efektif. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi guru, yang mana hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pentingnya membangun kepercayaan diri siswa sebagai bagian dari strategi pembelajaran matematika yang efektif. Nah, yang terakhir manfaat bagi pembaca dan bagi peneliti. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam memahami hubungan antara faktor psikologi siswa dan kemampuan kognitifnya dalam menyelesaikan soal matematika, serta mendorong penelitian lanjutan dalam bidang yang serupa. Nah, selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu
Ratna Wulandari, yang kedua ada Kurniasi, dan yang ketiga ada Irana Nurfajrianti Trisna. Nah, selanjutnya kerangka konseptual. Nah, pada penelitian kualitatif ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa kepercayaan diri siswa ini memainkan peran penting dalam proses berpikir dan strategi mereka dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Baik, yang terakhir yaitu bab 3. Ada metode penelitian. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian di sini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kepercayaan diri siswa berperan dalam kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan fokus pada sekelompok siswa yang dipilih secara purposif. Poin selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa madrasah aliyah yang telah mempelajari materi trigonometri. Yang kedua ada sampel. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari siswa kelas 11 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan dalam penelitian ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Di sini tekniknya dengan 3 cara. Yang pertama ada wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan siswa dan juga guru untuk menggali pandangan, pengalaman, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri siswa. Wawancara ini dilakukan dengan pendekatan semi terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih mendalam. Yang kedua, observasi secara langsung. Nah, teknik observasi ini digunakan untuk mengamati perilaku dan interaksi siswa ketika mereka dihadapkan dengan soal cerita dalam pembelajaran trigonometri. Nah, observasi ini dilakukan di kelas selama proses belajar mengajar. Yang terakhir di sini ada teknik analisis data. Yang pertama ada tahap reduksi data. Nah, pada tahap ini data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi diseleksi untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan. Kemudian difokuskan pada aspek yang penting, yang mana yang mendukung pada fokus penelitian. Yang kedua ada tahap penyajian data. Nah, data yang sudah disaring disusun dalam bentuk narasi deskriptif atau pada tabel kategorisasi, yang mana dapat memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam kasus tersebut. Yang ketiga, tahap penarikan kesimpulan dan pemeriksaan kebenaran. Jadi pada tahap ini peneliti itu merumuskan simpulan dari data yang telah dianalisis dengan mencermati keterkaitan antar temuan. Untuk memastikan kevalidan data, dilakukan pengecekan ulang terhadap data asli melalui trimualisasi atau validasi silang, sehingga kesimpulan yang dihasilkan ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan mengenai proposal yang saya buat. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.